kalau mau menjadi sebagai pengikut Kristus, ternyata di mana-mana pun juga sama. Ada orang seperti itu, ada seorang seperti ini, dan selanjutnya tidak dibatasi dengan kelompok, bangsa, etnis, agama, ras, suku, tidak. Tuhan benar-benar universal. Jadi ternyata di mana-mana sama saja. Kalau yang bukan pengikut Kristus ya seperti itu, kalau yang menjadi pengikut Kristus ya seperti yang lain. Nah, ada dua hal di sini ciri khas menjadi murid Kristus yang baik, menjadi murid Kristus yang setia. Jadi walaupun sekali lagi ada di luar gereja, di luar Kristiani, tapi kalau mengikuti dua hal ini, itu pengikut Kristus. Tetapi sebaliknya, walaupun kita ini adalah orang-orang yang katanya Kristiani atau yang disebut juga dengan gereja, tapi tidak melakukan ini, tandanya bukan pengikut Kristus dan bukan murid Kristus. Apa itu yang dua menjadi pengikut Kristus? Yaitu diberi sebetulnya kuasa untuk ngusir roh jahat. Ciri khas menjadi murid adalah tadi di bacaan Injil dapat mengusir roh jahat. Jadi yang menjauhkan dari Tuhan pun itu roh jahat. Maka perlu adanya pertobatan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah murid Kristus, murid Tuhan itu menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit itu tidak hanya fisik, psikis. Jadi tidak di tangan dokter saja. Menyembuhkan itu siapa saja, murid Kristus dan juga agama apapun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dan bersama rohmu. Para pastor, suster, bruder, frater, para bapak dan ibu, saudara-saudariku semua, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Ciri khas ada beberapa yang menjadi pokok, menjadi pengikut atau murid-murid Kristus. Barang siapa memutuskan mau mengikuti Tuhan, harus tahu bahwa mungkin ia akan dihina dan bahwa ia harus menimba kekuatan dan dukungan dari Tuhan serta panggilannya sendiri, lebih dari pada mengandalkan propaganda dan sarana-sarana kekuasaan atau juga kekuatannya sendiri. Injil hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak sendirian, bersama sahabat, bersama teman, bersama orang tua atau sesama, dan juga bersama Tuhan tentunya. Maka kita diutus pergi berdua-dua, sungguh untuk bersama-sama, untuk mewartakan kabar gembira, untuk mendamaikan, untuk memberi suatu yang baik, pil obat, sehingga dapat menyembuhkan banyak orang, atau banyak orang bertobat, dan akhirnya kembali kepada Tuhan. Para bapak dan ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil minggu lalu, yaitu tentang bagaimana sebenarnya mengikuti Kristus, lalu di tempatnya sendiri pasti tidak dihargai, lalu juga banyak penilaian yang salah, kadangkala dengan dilihat dari luar, lalu apalagi dilihat dari status kedudukan, orang bisa menilai orang tersebut padahal banyak suatu kebohongan di sana. Maka ditetapkan, diterangkan, ditegaskan dalam yang Injil minggu lalu, sudah nggak usah cari kemuliaan diri, nggak usah cari yang disebut dengan puji-pujian untuk diri. Itu sudah ada kemuliaan tersendiri yang Tuhan beri. Di sini nyambung. Jangan cari kehormatan diri. Kalau mau menjadi sebagai pengikut Kristus, ternyata di mana-mana pun juga sama. Ada orang seperti itu, ada seorang seperti ini, dan selanjutnya tidak dibatasi dengan kelompok, bangsa, etnis, agama, ras, suku, tidak. Tuhan benar-benar universal. Jadi ternyata di mana-mana sama saja. Kalau yang bukan pengikut Kristus ya seperti itu, kalau yang menjadi pengikut Kristus ya seperti yang lain. Nah, ada dua hal di sini
ciri khas menjadi murid Kristus yang baik, menjadi murid Kristus yang setia. Jadi walaupun sekali lagi ada di luar dari gereja, di luar dari yang dikatakan Kristiani, tapi kalau mengikuti dua hal ini, itu pengikut Kristus. Tetapi sebaliknya, walaupun kita ini adalah orang-orang yang katanya dekat atau Kristiani atau yang disebut juga dengan gereja, tapi tidak melakukan ini tandanya bukan pengikut Kristus dan bukan murid Kristus. Apa itu yang dua menjadi pengikut Kristus? Yaitu diberi sebetulnya kuasa untuk ngusir roh jahat. Jadi kita yakin kalau kita ini anak-anak Tuhan, kalau kita ini disebut juga dengan sahabat-sahabat Kristus atau juga murid-murid Dia, kita punya kuasa untuk ngusir roh jahat. Kita punya kuasa untuk bukan bersekutu, bukan juga berteman, bukan juga selalu hidup berkaitan dengan itu. Maaf kalau sampai ada kekuatan lain selain Tuhan, terus kita bersekutu dengan itu, kita sama saja yang disebut dengan bukan murid Kristus, justru sebaliknya mengusir yang disebut dengan yang ada kekuatan-kekuatan lain selain Tuhan. Jadi kayak perdukunan dan sebagainya, lalu juga orang-orang dan apalagi sampai dengan kekuatannya sendiri. Di sini hanya mau mengatakan mengusir roh jahat, atau disebut juga dengan mengajak orang untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan iman. Yang nomor satu, membuang suatu kejahatan-kejahatan tidak harus dalam bentuk hantu, dalam bentuk disebut dengan roh jahat itu menyerupai seperti apa, tidak. Sesuatu hal-hal yang buruk. Nanti kalau dicirikaskan di sini adalah bisa diusir itu. Adu domba. Ini kejahatan, ini roh jahat. Roh jahat menggunakan ini dapat gampang menghancurkan orang. Adu domba. Tapi biasanya bicaranya bukan yang baik, yang buruk-buruk. Ini ciri khas kalau kita bisa ngusir roh jahat. Kalau kita sebetulnya sudah tidak mengadu domba lagi. Karena roh Tuhan udah ada di kita. Itu termasuk bukan hanya ngusir kembali lagi yang soal klenek-klenek atau ketakutan dengan setan dan sebagainya, bukan. Tetapi ini jahat sekali, ini kerjaannya setan, ini kerjaannya iblis. Kalau soal adu domba, kalau kita jadi murid Kristus, ada untuk yang ngusir roh jahat itu, berarti kita sudah nggak adu domba lagi. Lalu yang kedua adalah soal kebencian dan emosi. Ini yang sering mengakibatkan sesuatu hal yang tidak enak, menyakitkan bagi orang lain. Kebencian dan emosi. Kebencian-kebencian ini yang sering sudah menjadi sesuatu hal yang tidak baik antara sesama satu dengan yang lain dan termasuk juga dengan Tuhan. Ini dihilangkan. Kita sudah punya roh itu. Ini jahat ini roh jahat ini. Saya punya contoh berbahaya sekali. Orang benci sama orang lain sering dipakai Tuhan menjadi terbalik dia. Ada satu pastor sudah keluar, mantan terkenal lah. Pastor itu luar biasa, titelnya pun profesor, doktor, bla bla bla, belakangnya ada sarjana ekonomi, ada sarjana hukum dan sebagainya, panjang sekali, betul. Dia pastor pinter. Dia pernah mengatakan karena kesombongan dirinya, kalau saya tetap jadi pastor, yang jadi kardinal itu bukan dia, tapi saya. Tapi kardinal yang sepuh, karena dia angkatannya. Sombongnya minta ampun. Berkelahilah dengan pastor di seminari kami waktu itu. Ada seorang romo yang biasa saja dan sebagainya. Sampai ngata-ngatai dan sebagainya. Bapak ini punya anak 4 loh. Punya istri 1, punya anak 4 dan emosi lalu disebut juga dari kebenciannya luar biasa sekali. Apalagi kalau melihat imam yang bukan dari kelompoknya. Dia mengata-ngatai habis-habisan. Tapi setelah kena stroke mau mati, yang ngasih sakramen pastor yang dibenci itu.
Saya juga pernah punya pengalaman dibenci sekali dengan pastor, bahkan diganjel-ganjel untuk tidak jadi pastor. Saya dulu masih frater, tapi ketika pastor ini mau meninggal juga, saya yang ngajari rosario, karena dia nggak pernah rosario. Dia benci sekali sama saya. Dan ini sering terjadi dan sering dipakai, hati-hati. Nah inilah sebetulnya roh yang disebut dengan roh jahat, bisa mengusir roh jahat itu ya ada kebencian yang ada pada kita, atau yang suka memecah belah. Maaf, ini siapapun, entah agama, entah apa dan sebagainya, atau juga disebut juga dengan siapapun, kalau sudah senengannya ngelompok, nanti ini bahaya eksklusif. Ngelompok itu demi untuk bersaing, sehingga ngusir sesuatu yang jelek, tetapi memunculkan sesuatu yang bagus. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu, tunjukkan tuh yang hebatnya, yang bersaingnya tuh yang sehat, yang luar biasa, menunjukkan sesuatu hasil-hasil yang bagus. Bukan terbalik, kalau sudah eksklusif, jatuhkan satu dengan lain, sampai benci satu dengan yang lain. Dan ini berbahaya, ini disebut roh jahat yang harus kita sebetulnya usir. Orang yang suka memecah belah, yang mengelompok-kelompok, yang tadi adu domba itu sama saja. Lalu yang selanjutnya adalah yang menjauhkan, entah itu keluarganya, entah itu anaknya, entah itu suaminya, entah itu siapa-siapa saja, itu nggak punya roh untuk mengusir jahat karena dia tidak menggunakan Tuhan, tidak murid Kristus. Jadi mempengaruhi. Kalau dia ateis, dia nggak punya iman, dia nggak pernah ke gereja, dia nggak mau tahu, dia orang yang sakit hati, jangan ngajak istrinya, jangan ngajak anak-anaknya. Jangan mempengaruhi yang seperti ini, rohnya belum keluar ini. Nah ini adalah salah satu sebetulnya ciri khas kalau kita sekali lagi menjadi murid adalah tadi di bacaan Injil, dapat mengusir roh jahat. Jadi yang menjauhkan dari Tuhan pun itu roh jahat. Maka perlunya adanya pertobatan, iman. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah murid Kristus, murid Tuhan itu menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit itu tidak hanya fisik, psikis. Jadi tidak di tangan dokter saja. Bahkan kadang-kadang malah justru kadang-kadang dokter itu lebih sering berpolitik dan sering juga materialistik, sehingga cari keuntungan dan sebagainya sering di sana. Itu kalau nggak disiapkan benar-benar jadi dokter, kadang-kadang nggak menyembuhkan orang, tetapi membuat. Nah, di sini yang disebut dengan menyembuhkan itu siapa saja, murid Kristus, dan juga agama apapun yang murid Kristus. Artinya di sini nomor satu melayani. Berarti kalau menyembuhkan itu dengan pelayanan, melayani siapa saja, entah dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan kata-kata yang baik, dengan puji-pujian dan sebagainya, melayani. Jadi yang disebut dengan menyembuhkan orang sakit, baik itu psikis maupun psikis. Apalagi masa pandemi ini, kita nggak bisa bantu dengan obat, bahkan dokter pun nggak bisa, nggak ada obat, vaksin pun nggak jelas, masih begini dan begitu. Kita kasih imun, kita kasih kekuatan, kita kasih psikis yang bagus, itu menyembuhkan. Itu yang disebut juga dengan melayani. Bukan membuat takut, bukan membuat semuanya menjadi parno dan seterusnya. Lalu yang kedua disebut menyembuhkan orang sakit itu luar biasa, berbagi, memberi apapun yang kita punya, bahkan mungkin yang kita tidak punya, yang hanya sedikit pun ada pada kita, kalau kita bisa berikan, bisa menyembuhkan itu. Jadi yang disebut menyembuhkan orang sakit itu adalah juga orang yang suka berbagi, memberi. Itu menyembuhkan. Dan juga di sini memberi support, nasihat dan doa-doa. Maka masa-masa seperti sekarang ini kalau kita nggak bisa apa-apa dan kita bisa menyembuhkan orang itu, hanya sekali lagi minta bantuan Tuhan, berdoa saja, kasih nasihat-nasihat saja yang menenangkan, kasih support-support yang bagus, ini menyembuhkan. Ini murid Kristus.
Lalu yang keempat adalah sebenarnya mesembuhkan orang sakit di sini memaafkan dan memaklumi. Itu nyembuhin loh. Ada orang yang sakit hati, orang ada yang bagaimana dan sebagainya, kita datang untuk memaafkan. Ini luar biasa sekali, menyembuhkan sekali dan memaklumi. Ya memang keadaan dan sebegini, kamu marah dan seterusnya nggak apa-apa. Tapi saya betul-betul memaafkan dan wah ini menyembuhkan sekali, batin juga sembuhkan. Maka memaafkan itu adalah yang paling mujarab dari semua kehidupan orang menyembuhkan, memaafkan. Mau orang sakit fisik, mau psikis, kalau dimaafkan, ini penyembuh yang sangat hebat. Jadi kalau kita jadi murid Kristus ada dua tuh. Usir roh jahat, kejahatan-kejahatan yang ada, bawa pertobatan kepada orang, kepada Tuhan, dari sesama kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah menyembuhkan. Di sini dalam Injil menyembuhkan. Menyembuhkan tadi, layani, berbagi, memberi support, nasihat dan juga doa, serta memaafkan dan memaklumi orang lain sesama kita. Nah, di sini yang disebut dengan berdua-dua, tadi sambungannya dengan bacaan Injil kemarin. Kita ini lemah, sadari, kita ini kurang, kita ini berdosa, kita ini bodoh. Tidak mungkin dan tidak mampu tanpa orang lain, tanpa siapapun juga, entah orang tua, entah disebut dengan adik kakak atau saudara atau sahabat atau siapapun, nggak mungkin. Kita lihat ada siapa saja yang katanya hebat, kerja sendiri, remuk, hancur dan jelek, pasti ada kurang. Maka ini di sini disebut dengan berdua-dua itu kita membutuhkan rekan, teman, siapa aja. Bukan disebut langsung kayak bilangan nominal 2 ya kayak gitu, enggak. Tetapi butuh teman, berdua itu. Jadi jangan sombong. Butuh orang lain, butuh sahabat, butuh saling mengisi, melengkapi, memperkaya, menyempurnakan apapun. Ini yang disebut dengan berdua, bukan hanya sekarang, yuk kita berdua-dua bersama, bukan itu. Tetapi lebih, kamu tidak bisa sendiri, tetapi membutuhkan sesama. Membutuhkan teman, membutuhkan siapapun juga yang saling mengisi itu. Dan kita jangan sombong, kita ini lemah, kita ini nggak mampu, nggak mungkin seorang hebat apapun kalau kerja sendiri. Udah banyak buktinya, hancur. Dan kalau sekali lagi teman itu tidak tampak dalam kelihatan sesama, mungkin kita bisa sendiri dimasukkan ke tengah-tengah serigala. Tapi kita tidak sendiri, kita berdua. Bersama siapa? Mungkin gak ada teman secara fisik. Tuhan itulah yang membantu. Jadi kekuatan Tuhan itulah yang segala-galanya. Gak mungkin kita mau berbuat baik, gak mungkin kita mau menyelamatkan, gak mungkin kita juga mau memberi suatu nasihat atau sebagainya. Tanpa Tuhan gak mungkin. Kita itu kurang. Jadi membutuhkan Tuhan. Syukur-syukur membutuhkan Tuhan, tapi lewat sesama. Ini lebih bagus lagi. Jadi mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita diajari sungguh menjadi murid Kristus. Lakukan dua itu, tetapi kita juga jangan lupa berdua itu bersama Tuhan sebenarnya, bersama sesama yang lewat Tuhan. Dan dua hal yang berdua itu paling tidak, kita tidak diri sendiri, tidak mampu untuk diri sendiri. Yang kedua adalah kalau sudah nggak mampu untuk diri sendiri, jangan meracuni, jangan menjerumuskan, jangan juga menghalang-halangi, jangan membodoh-bodohi orang lain untuk menuju kepada Tuhan. Ini benar-benar kita dikasih roh untuk ngusir roh jahat dan mampu. Apalagi kalau hanya roh-roh yang dianggap menakutkan, hanya klenek-klenek, saya kira itu nggak usah diusir, nggak usah didoakan pun, kalah dengan kekuatan kemanusiaan yang ciptaan secitra dengan Allah. Nggak usah takut dengan begitu-gitu. Tapi yang paling berat adalah ketika soal yang tadi suka ngadu domba, berkelahi, kebencian, emosi, memecah belah, jauhkan dari Allah dan sebagainya. Inilah yang sebenarnya kita punya dan kita mampu, bahkan juga bisa berbagi kepada yang lain. Jadi kita bisa ngusir roh jahat.
kita bisa ngusir segala-galanya. Karena ada Tuhan, karena kita berdua. Lalu apalagi bisa menyembuhkan. Hasilnya luar biasa, sembuh. Sembuh itu tidak harus dari sakit terus bangkit, tidak harus. Tetapi batinnya sembuh, tidak luka lagi, tidak sakit hati lagi, dengan memaafkan. Ini murid-murid Kristus harus melakukan ini. Jadi bisa jadi ada di sini tetapi tidak jadi murid Kristus, tapi ada di tempat lain pun yang mungkin tidak kenal Kristus tapi melakukan ini, dia murid Kristus. Karena memiliki ciri-ciri yang sangat baik ini. Karena Kristus juga melakukan ini semua demi keselamatan umat manusia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.